Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan pertemuan kita yang ketiga. Sesuai dengan kata-kata ibu kemarin, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas yaitu tentang kelangkaan, sambungan dari materi kita sebelumnya. Nah, sebelumnya apakah anak-anak ibu sudah tahu atau sudah pernah menggali-gali tentang kelangkaan ini? Sesuai dengan tugas yang Ibu berikan pada minggu kemarin, silakan anak-anak Ibu kumpulkan tugas-tugas atau resume-resume yang Ibu sudah cari berkaitan dengan materi kelangkaan. Nah, karena anak-anak Ibu sudah mencari tugas yang berkaitan dengan materi kelangkaan, siapa anak-anak Ibu yang pasti anak-anak Ibu sudah tahu sedikit banyaknya tentang kelangkaan. Mungkin Ibu hanya sedikit memberi ulasan atau sedikit memberikan penjelasan tentang kelangkaan. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana negara atau kita tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu yang dinamakan dengan kelangkaan. Bukan berarti kelangkaan ini adalah keadaan di mana kita sulit untuk mendapatkan barang itu, tidak. Tetapi kita memiliki sumber daya alam yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Berarti di sini kita dapat mengambil pengertian bahwa kebutuhan kita itu lebih banyak dibandingkan dengan sumber daya alam untuk memenuhinya. Nah, itu adalah pengertian dari kelangkaan. Nah, selanjutnya apa sih Bu faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan ini? Yang pertama, itu terjadinya sumber daya alam yang terbatas, jumlah sumber daya alam yang terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan kita gitu. Nah, yang kedua, itu terjadinya kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia sendiri. Dan yang ketiga, mungkin terjadinya bencana alam atau mungkin bisa jadi gempa, longsor, dan hal-hal bencana alam yang tidak terduga lainnya. Itu juga merupakan faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu tingginya tingkat permintaan. Maksudnya tingginya konsumtif manusia ini sehingga terjadinya jumlah sumber daya atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas, gitu. Kemudian ada juga di mana kita tuh memiliki keterbatasan jumlah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut, dan ada juga faktor-faktor lainnya. Nah, mungkin itu beberapa faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Dan apa sih Bu dampak dari kelangkaan ini bagi kita atau bagi negara kita? Yang pertama sudah pastinya itu kenaikan harga-harga barang. Nah, karena langka barang ini sulit ditemukan atau barang ini sangat terbatas jumlahnya atau kapasitasnya, jadi para penjual akan menjual mahal barang tersebut ketika permintaan berlebih akan barang itu. Nah, kemudian penyebab lainnya akan terjadinya kekacauan di sebuah negara, yaitu kenapa? Karena jika barang itu langka dan barang itu juga merupakan kebutuhan apalagi kebutuhan pokok bagi masyarakat, maka itu akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita di lingkungan masyarakat. Dan kemudian dampak yang lainnya akan terjadinya persaingan yang tidak sehat di dunia perdagangan. Kenapa? Karena antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain akan menggunakan berbagai cara bagaimana mereka bisa untuk menarik perhatian pelanggan, atau bagaimana bisa mereka saling bersaing harga antar pedagang karena saking banyaknya permintaan akan benda tersebut. Nah, itu dampak yang diakibatkan kepada kita, masyarakat, maupun kepada negara. Nah, kemudian jika dampaknya kepada negara, itu negara harus terpaksa melakukan impor dari negara luar ke negara kita, karena jika tidak adanya impor maka kebutuhan di negara kita tidak akan tercukupi karena saking tingginya atau saking banyaknya permintaan dari masyarakat. Nah, kemudian bagaimana sih Bu solusi kita untuk mengatasi kelangkaan ini? Nah, tentunya kita sebagai generasi muda, anak-anak Ibu sebagai generasi muda yang akan menjadi tonggak atau akan menjadi tulang punggung suatu negara nanti. Nah, tentunya kita harus memikirkan bagaimana cara kita mengatasi hal-hal yang tidak dapat terfikirkan atau yang belum tentu apa sih jalan keluarnya. Nah, tentunya kita harus memikirkan itu. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita untuk mencari alternatif lain
Dan yang kedua, bagaimana cara kita menghemat penggunaan sumber daya ini gitu. Tidak boleh boros. Misalnya nih, kita kan tahu Papua kekurangan air, sedangkan kita di sini air itu sangat berlimpah ruah. Jadi kita harus menghemat penggunaan air. Siapa tahu suatu ketika nanti kita juga akan seperti di Papua sana, karena selalu menggunakan atau boros terhadap air. Kemudian bagaimana cara kita mencari alternatif lain itu? Yaitu yang pertama, mungkin kalau seandainya nanti kebutuhan kita akan gas atau itu terbatas, maka kita bisa menggunakan minyak tanah. Ataupun minyak tanah sudah mulai menipis ketersediaannya, maka kita juga bisa menggunakan kayu sebagai bahan untuk memasak. Jadi kita harus mencari jalan-jalan atau alternatif lain untuk mempermudah atau menghemat penggunaan sumber daya alam yang ada, sehingga kita nantinya akan mengurangi atau akan mengatasi terjadinya kelangkaan ini. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, apa sih Bu peran pemerintah dalam mengatasi kelangkaan ini? Nah, salah satu peran pemerintah seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu pemerintah melakukan ekspor impor agar selalu terjadi keseimbangan di dalam negara kita, baik itu keseimbangan harga pasar maupun kebutuhan yang ada di dalam negara. Nah, apa gunanya impor dilakukan oleh pemerintah seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu ketika permintaan masyarakat meningkat sedangkan kebutuhan yang tersedia di pasar itu menipis atau sedikit, kan nanti akan mengakibatkan kelangkaan. Nah, karena itu pemerintah melakukan impor ke dalam negara sehingga permintaan masyarakat meningkat dan kebutuhan juga tersedia. Nah, mungkin sampai itu penjelasan Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Nah, jika sudah paham, alhamdulillah. Mungkin itulah pertemuan kita pada hari ini tentang materi kelangkaan. Semoga anak-anak Ibu dapat paham dan dapat dimengerti apa yang Ibu jelaskan, sehingga nanti ketika terjun atau turun ke dunia lapangan dapat menjalankan hal-hal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, itulah pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau ada kata-kata Ibu yang tidak mengenakan di hati anak-anak Ibu. Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya silakan dibaca-baca dan cari-cari materi untuk pertemuan berikutnya. Baik, assalamualaikum.